Haji Marhaban Adam selaku penyelenggara haji dan umrah yang terhormat, para kepala kantor urusan agama se-Kabupaten Kupang yang terhormat, para penyuluh agama Islam se-Kabupaten Kupang, singkatnya para staf penyelenggara haji dan umrah Kabupaten Kupang yang terhormat, sebagai narasumber terkhusus Bapak Kasih Bimas Islam Kemenang Kabupaten Kupang, singkatnya hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih banyak kepada hadirin yang telah berkesempatan menghadiri acara penutupan pra manasik haji kita pada hari ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Tiga, sambutan atau pesan dan kesan dari jamaah calon haji. Sambutan dari Bapak Penyelenggara Haji dan Umrah sekaligus penutup. 6, doa. 5, penyerahan infak dari jamaah calon haji Kabupaten Kupang. 6, doa. 7, penutup atau Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita mengawali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Al-Mukarram Ustaz Syafruddin Haji Abu Saman SAD. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lallazi bi-Bakkata mubarakan lallazi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi menjadi pahala bagi yang membaca dan yang mendengarkan, serta dapat menenteramkan hati kita dan menjadi cahaya di alam kubur kelak. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, sambutan atau pesan dan kesan dari jamaah calon haji tahun 2020 kepada saudara Bapak Kamarudin Manek. Waktu dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati penyelenggara haji Kabupaten Kupang, yang kami hormati Bapak Kabid Bimas Islam Kabupaten Kupang, dan tak lupa juga yang kami hormati Bapak Imam Masjid Lasiana Al-Islamiyah Lasiana, yang kami hormati para pengurus masjid yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati para kepala KUA Kabupaten Kupang, para penyuluh agama, dan orang-orang tua kami, Bapak Imam Masjid Batu Putih yang sempat hadir, Masya Allah, Bapak Haji Muhammad Kabir, dan teman-teman calon-calon jemaah haji atau calon-calon tamu Allah yang sangat berbahagia. Pertama-tama, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang karena rahmat kasih sayangnya sehingga sampai pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk kembali hadir di Masjid Lasiana ini dalam rangka insyaallah penutupan pelaksanaan bimbingan pra manasik haji.
Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabat-sahabat, dan insya Allah kita akan tetap istiqomah menjadi pengikut Nabi yang selalu menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin. Pertama-tama kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelaksanaan bimbingan pramanasik haji tahun 2020 ini yang kami anggap sangat luar biasa, di mana para pematerinya juga sangat komunikatif dan baik, sehingga ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kami 100% insya Allah kami dapat terima dan masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Dan insya Allah ini akan menjadi modal bagi kami atau menjadi referensi bagi kami ketika kami berangkat menuju ke Tanah Suci Mekah maupun Madinah untuk melaksanakan prosesi ibadah umroh maupun haji. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada sekali lagi kepada Pak Marhaban dan Pak Haji Abbas yang beliau-beliau ini sangat luar biasa. Jadi selama walaupun Pak Marhaban ini cuma baru kurang lebih bergabung dengan kami kurang lebih 1 bulan kurang lebih, tapi semula kami menganggap bahwa beliau ini baru ini bagaimana kami bisa komunikasi dengan beliau. Ternyata beliau sangat luar biasa, sangat komunikatif, sehingga karena tidak ada sekat di antara kami ketika mau bertanya atau menyampaikan sesuatu yang kami tidak paham, alhamdulillah beliau sangat dengan cepat begitu merespon apa yang menjadi harapan dan keinginan-keinginan kami. Begitu pula dengan Pak Haji Abbas yang Masya Allah luar biasa. Ketika kami belum sampai di masjid, beliau sudah ada duluan di masjid. Luar biasa. Jadi kami dijanjikan untuk jam 6 sudah harus sampai di tempat ini. Sebelum kami sampai beliau sudah ada. Cuman kami mohon maaf karena ada salah satu program yang harus kami ikuti, program jalan pagi itu tidak terlaksana dengan baik, mungkin hanya 1 atau 2 kali saja. Mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pesan dan kesan yang telah disampaikan langsung oleh saudara kita jamaah calon haji tahun ini. Dan mudah-mudahan dari bulan pertama sampai dengan bulan terakhir ini, bulan ketiga, segala sesuatu yang disampaikan dapat disimak dengan baik, dan mudah-mudahan segala urusan perjalanan hajinya nanti akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin sekalian yang sama-sama berbahagia, acara berikut sambutan dari Bapak penyelenggara haji dan umrah sekaligus menutup acara ini dengan resmi kepada Bapak Al-Mukarram Ustadz Haji Marhaban Adam SAG. Waktu dan kesempatan yang terhormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Imam Masjid Al-Islamiyah Lasiana dan Wakil Imam yang kami hormati Badan Syarah Masjid Al-Islamiyah Lasiana,
Yang kami hormati Bapak Kasih Bimas Islam Bapak Haji Abbas Jumadi, yang kami hormati Bapak-bapak Kepala KUA se-Kabupaten Kupang, Bapak Muhammad Nur Kupang Barat, Kupang Timur, Pak Abu Bajuri, Kupang Tengah, Pak Usman Fatuleu, Kepala KUA Kefah juga hadir, mantan Kepala KUA Kupang Tengah. Yang dimuliakan Allah, juyuhullah, juyuhur rahman, tamu-tamu Allah, jamaah calon haji Kabupaten Kupang. Singkatnya, ada Bapak Ibu penyuluh, maaf, Bapak Ibu penyuluh agama se-Kabupaten Kupang. Singkatnya, hadirin wal hadirat undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sebagai insan yang beriman selalu dan selalu mengucapkan rasa syukur atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya nikmat ini kalau kita hitung satu persatu tidak bisa akan kita hitung. Tetapi yang perlu kita rasakan, yang kita rasakan saat ini adalah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, dan lebih-lebih kesempatan sehingga kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah ini, di masjid yang kita cinta ini, yaitu Masjid Al-Islamiyah Lasiana, dalam rangka mengikuti acara penutupan bimbingan pramanasik jamaah calon haji Kabupaten Kupang tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi. Salawat dan salam mari kita limpah curahkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan tabi'atnya kita sekalian sebagai pengikutnya tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai ruh memisah dengan jasad kita. Bapak Imam dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pramanasik ini merupakan program yang sebelumnya tidak ada di dalam Kementerian Agama, tetapi ada ide-ide mulia sehingga sekarang sudah masuk dalam prinsip, dimasukkan di dalam program pemerintah, yaitu dalam Kementerian Agama kaitan dengan pembimbingan pramanasik haji ini. Memang tahun-tahun 2009, 2008, 2007 itu pramanasik belum ada. Tapi ada pencetus-pencetus yang luar biasa, khususnya Kota Kupang yang pada saat ini masih hidup, sebagai bukti bahwa beliau ini Bapak Haji Abbas Jumadi. Kalau tidak salah 2009 kita sama-sama, tapi idenya beliau ini, yang adanya pramanasik, sehingga berkembang pesat sampai ke Indonesia bahkan 2017 tidak salah dana pramanasik itu ada, sempat sekali itu diusulkan oleh Al-Mukarram Bapak Kabid kita, Bapak Haji Samsul Ma'arif, ketika beliau mengikuti rapat pertemuan di Jakarta, sempat menyampaikan tentang pramanasik yang telah berjalan di Kota Kupang, sehingga program ini berjalan sampai saat ini. Ini harus kita syukuri dan kita doakan semoga ini tetap bertahan. Karena dengan bimbingan pramanasik ini sangat membantu bagi jamaah kita, khususnya untuk NTT. Tanpa ada bimbingan pramanasik, saya yakin mengikuti program yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam DIPA-nya, yang ada 8 hari di kecamatan, 2 hari ada di kabupaten kota, tentunya
sangat sedikit sekali ilmu yang akan didapat oleh jamaah calon haji ini. Dan bahkan tidak akan mendapat apa-apa. Karena apa? Kondisi umat kita, kondisi jamaah kita tidak sama dengan yang di sekolah kita ngajar. Yang di sekolah ini kita ajar per tahun-tahun, mulai semester awal sampai semester akhir, yang dapat cuman ilmunya sedikit. Bagaimana dengan jamaah haji ini yang notabene-nya ada orang yang berpendidikan, ada orang yang tidak berpendidikan, ada orang yang muda, ada orang yang tua. Kalau hanya 8 hari dan 2 hari yang dikasih atau 10 hari di pemerintah sesuai anggaran yang ada, saya yakin dan sangat yakin tidak bisa menyerap ilmu yang disampaikan oleh para pemateri atau narasumber. Maka dengan pramanasik ini luar biasa. Kami sebagai pernah menjadi pembimbing merasakan ketika kita di Arab Saudi, mulai dari tanah air sampai ke Arab Saudi, tanah suci, kita lihat orang yang mengikut pramanasik secara rutin dengan yang tidak ikut sangat berbeda jauh. Bahkan melaksanakan ibadah kita sangat kasihan karena memang dia tidak paham, tidak pernah ikut manasik. Karena memang dia ikut cuma 8 hari atau 10 hari yang ada di Kementerian Agama pada saat itu. Ketika melaksanakan ibadah-ibadah yang rukun dan wajib itu banyak yang ditinggalkan. Contoh hal kecil saja, masalah larangan ihram itu saja sudah banyak yang melanggar. Minta maaf, kalau di jamaah kotaku, alhamdulillah di Kabupaten Kupang sudah insya Allah semua 20 orang yang ikut selama ini, saya yakin untuk larangan ihram sudah memahami semua. Karena kasus yang kami alami pada tahun 2019 kemarin, ketika kita sampai di tanah suci, sudah dalam keadaan ihram sampai di hotel, orang ini tidak pernah ikut pramanasik, bahkan bimbingan. Ketika sampai di hotel, dia langsung ganti ihramnya, ganti celana panjang dan pakai baju kaos oblong. Itu jamaah yang padahal dia belum melaksanakan yang namanya tawaf qudum, sa'i dan tahallul. Ini hal-hal yang sangat prinsip dalam beribadah, khususnya ibadah haji. Ini yang kita alami karena kami pernah menjadi petugas, kami rasakan dan kita alami di sana. Yang kedua, hal yang kecil, dia sudah berihram, ambil dengan sorban, merasa ini sorban adalah yang paling mudah, dia tutup kepalanya kayak orang Arab itu dalam keadaan ihram. Kita tarik, dia angkat lagi, tarik. Wah, ini kan nggak boleh, yang menempel di kepala seperti ini dalam keadaan ihram. Tapi nggak mau, karena ketidaktahuan mereka itu, karena tidak pernah mengikut pramanasik. Ini hal-hal seperti ini, saya yakin jamaah selama ini mengikut pramanasik dan ilmu itu sudah ada. Terlepas dia ketua rombongan, terlepas dia ketua regu atau bukan, tapi dia jamaah udah memahami hal ini. Ada yang teman-teman bilang mohon disampaikan, karena kita sudah punya ilmu itu. Ini kaitan dengan larangan ihram, karena ini ada sangat prinsip. Haji itu dari mikotnya, ada zamannya, ada mikotnya, ya, ada tempatnya. Berihram dari tempatnya dengan niat ihram, sudah niat ihram, sudah berihram, maka tidak boleh melanggar larangan-larangan ihram. Ini sangat penting. Jadi dengan adanya pramanasik ini, kami dari pemerintah khususnya Kementerian Agama, saya mengucapkan sangat terima kasih dengan Kabupaten Kupang ini luar biasa proaktifnya jamaahnya. Kenapa? Mungkin saking tahu, ingin mengetahui tentang ilmu tentang haji, tentang manasik haji, sehingga walaupun jauh Pak, ada yang Sulamu, ada yang Takari, ada Oesau, subhanallah. Jadi langkah Bapak Ibu sekalian, niat dari rumah menuju masjid ini tidak ada yang sia-sia Pak, tidak ada yang sia-sia. Insya Allah langkah akan dihitung dan menjadi pahala bagi Bapak Ibu sekalian. Ketika kita di dalam majlis ilmu, selama di dalam majlis itu akan dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sangat bangga dengan Bapak Ibu tamu-tamu Allah, juyuhullah, juyuhur rahman ini. Selanjutnya dengan dan yang terakhir saya mengucapkan terima kasih Pak Haji Abbas yang luar biasa, yang beliau ini selalu mendamping. Kalau saya tidak bisa, Pak Haji tolong dulu,
saya ini ada urusan datang terlambat. Beliau sudah duluan di sini. Seperti apa disampaikan oleh Pak Kamarudin, dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Imam, Badan Syara, dan semua jamaah yang ada di lingkungan Lasiana ini, di lingkungan Masjid Al-Islamiyah Lasiana ini, yang telah meridhohkan ya, masjid ini menjadi pusat pembinaan manasik haji atau pramanasik haji Kabupaten Kupang, dengan harapan masjid ini menjadi makmur, karena ketika kita mengisi dengan kajian-kajian Islam dan kegiatan-kegiatan Islam, insyaallah masjid ini menjadi makmur. Itu salah satunya. Jadi kami dari Kementerian Agama mengucapkan terima kasih banyak Bapak Imam. Sekali lagi, tidak sampai di sini, bukan hari ini tutup baru besok tidak terima kami lagi. Kami mengharapkan ini sampai kapanpun. Kalau kami menginginkan di sini, jamaah menginginkan di sini, kami siap kembali ke sini. Tapi untuk manasiknya kami pasti memakai gedung, karena memang aturan harus di gedung, nggak boleh di masjid. Ini di dalam aturan seperti itu. Pasti kami akan mengadakan di gedung, karena cuma 8 hari atau 10 hari. Jadi pada kesempatan pula kami dari Kementerian Agama mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan pramanasik dari Desember sampai Maret, awal Maret ini ada hal-hal yang kurang berkenan, yang khususnya pada jamaah calon haji. Mungkin kami sebagai panitia, narasumber, banyak hal-hal yang memang kurang berkenan. Namanya manusia pasti banyak khilaf, banyak salah dalam penyampaian ilmu, materi, atau memang tingkah laku, ucapan kami kurang berkenan. Tentunya kita sebagai manusia yang lemah, banyak kesalahan di sana. Itu saya mohon kiranya dimaafkan buat kami, dan kami mohon Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua kesalahan-kesalahan itu. Maka pada tempat ini pula kami dari Kementerian Agama, dalam hal ini penyelenggara haji dan umroh Kabupaten Kupang, menutup acara kegiatan bimbingan pramanasik haji jamaah calon haji Kabupaten Kupang tahun 2020 di Masjid Al-Islah Lasiana ini, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kami mengucapkan tutup dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tutup dengan resmi. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih sekali lagi kami mohon maaf. Afwa minkum. Jazakumullah khair, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian para haji dan umrah kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang atas segala informasi dan ilmu yang diberikan selama ini. Semoga bermanfaat, wabil khususnya kepada Bapak jamaah, Bapak Ibu jamaah calon haji tahun 2020 ini yang akan berangkat. Semoga dengan segala yang disampaikan dapat dipraktekkan dengan baik pada menjalankan ibadah haji nanti. Dan semoga mendapatkan Bapak Ibu yang terhormat menjadi haji haja yang mabrur dan mabrura. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya penyerahan infak dari jamaah calon haji Kabupaten Kupang kepada Imam Masjid Al-Islah Lasiana. Kepada yang menyerahkan, semoga jemaah haji Kabupaten Kupang kita semuanya berangkat hari sampai menjadi ibadah dan menyebabkan kebaikan terlihat meraih hari yang umroh yang kembali ke masyarakat timur kepada negara lain. Hari umroh juga dalam bertemu semua pagi.
Baik, terima kasih banyak atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mari kita dan menyanjung syukur kalian Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berikan rahmat kita semua pada hari ini pada pagi hari ini. Semoga hari ini siang acara penutupan bimbingan drama Sigadi penutupan 2020. Oleh karena itu, mari kita satukan untuk memanjatkan Allah semoga semua sehat jamaah haji Kabupaten Kupang pada barakat dan kota Kupang ini Surabaya terus dimakan selama selama jaga di sana melaksanakan tugas adanya kegiatan melakukan akhirnya kembali semuanya sehat dan bahagia bersama